Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat, guru penggerak seluruh Nusantara. Saya di sini Prapti Wardani, calon guru penggerak angkatan 2 dari SMA Negeri 15 Kota Surabaya, akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pertanyaannya adalah, apa yang menarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3? Hal-hal yang menarik menurut saya adalah: 1. Mempelajari materi pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset. Yang kedua, penyusunan program melalui 5D atau tahapan Bagja. 3. Pengelolaan program mempertimbangkan manajemen risiko pemenuhan dan risiko reputasi sekolah dan menyusun pelaksanaan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting atau MELR. Keempat, tayangan video inspiratif terkait program yang berdampak pada murid sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Yang kelima yaitu program sekolah yang disusun sesuai dan selaras dengan visi dan misi sekolah. Benang merah apa yang dapat ditarik dari modul 3.3 ini adalah merancang sebuah program sekolah yang berdampak pada murid berdasarkan 7 aset yang dimiliki sekolah melalui tahapan Bagja dengan memperhatikan manajemen risiko dan metode monitoring. Risiko dari sebuah program dapat diantisipasi melalui analisis sebelumnya atas kekurangan dan kelemahan sesuatu yang kemungkinan yang akan berdampak negatif atau buruk yang akan terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari program yang telah dibuat dengan menyusun pelaksanaan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting atau MELR. Apakah MELR itu? M yaitu monitoring, proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah program. E yaitu sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu program yang telah selesai. L yaitu kerangka kerja pembelajaran atau learning melalui 4 tingkat model, yaitu fact atau fakta, feeling atau perasaan, finding atau temuan, dan future or masa depan. R yaitu reporting, pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Keterkaitan materi modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak adalah sebagai berikut. Keterkaitan dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung terwujudnya merdeka belajar dan memfasilitasi pengembangan potensi murid agar tumbuh kembangnya maksimal sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, seperti merdeka belajar di kelas dengan pembelajaran yang menarik dan menantang siswa. Terkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Visi dan peran guru penggerak selalu mendukung dalam menciptakan suatu program sekolah yang berdampak pada murid. Seperti guru penggerak menggerakkan siswa di berbagai ajang kompetisi.
Berkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu program sekolah yang berdampak pada murid dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan belajar, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis aset. Seperti contoh di sini adalah persiapan sekolah tatap muka dengan program hybrid learning yang dipersiapkan dengan kolaborasi antara guru mata pelajaran di sekolah SMA. Keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu membiasakan komunikasi dua arah dan nilai-nilai pendidikan karakter untuk mendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid. Seperti nilai karakter menjaga kebersihan kelas adalah salah satu karakter yang ditanamkan di sekolah dengan lomba kebersihan kelas. Berkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu program sekolah yang dibuat disesuaikan dengan minat belajar dan profil belajar siswa yang beragam, seperti siswa belajar berkelompok atau bekerja sama dalam kelas yang bersih dan nyaman. Keterkaitan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu program yang dibuat mengedepankan empati pada siswa dan memahami kondisinya, seperti pendampingan siswa khusus yang lost learning pada saat PJJ pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Keterkaitan dengan modul 2.3 tentang coaching, yaitu program yang dibuat dapat menggali dan mengembangkan potensi siswa melalui coaching yang diberikan guru. Keterkaitan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, bahwa guru penggerak dalam melaksanakan program, guru mengambil keputusan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 4 paradigma dilema etika. Keterkaitan dengan modul 32, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Dalam melaksanakan program sekolah, pemimpin pembelajaran melakukan pemetaan aset berbasis kekuatan dengan memberdayakan potensi atau aset yang ada di sekolah meliputi 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. Bagaimanakah kaitan dari semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak? Seorang guru penggerak adalah satu, agen transformasi di sekolah yang melakukan perubahan ke arah positif melalui program yang kreatif dan berdampak pada murid. Dua, mengembangkan diri dan orang di sekitarnya secara terus-menerus dengan pengaruh positif melalui program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan dan mengelola program menuju perubahan yang holistik untuk mencapai visi sekolah. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 3.3. Salam bahagia. Wassalamualaikum